Aka juga menganalisa sahabat-sahabat Aka. Dahsyat juga ini keuangan mereka sebenarnya. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat Aka, sebelum kita bersama-sama menganalisa, mari kita doakan di hari Jumat berkah ini, semoga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah bersama orang-orang yang Allah sayangi. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Begitu juga jangan lupa kita doakan semoga para penyidik dimudahkan di tahun 2023 ini untuk menangkap pelakunya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Sahabat-sahabat Aka, kalau kita berbicara, mungkin di channel Aka ini berbicara memfokuskan bahwa Ibu Tuti adalah bendahara yayasan, itu faktanya. Amelia adalah sekolah, itu juga film sah. Apa inti dari bendahara? Bendahara adalah yang mengelola keuangan, sahabat-sahabat Aka. Jadi Aka nggak mau mutar-mutar karena tidak mungkin Aka membahas Ibu Tuti sebagai ibu rumah tangga, Amel sebagai anak. Ini rasanya nanti ngaur, mutar-mutar. Itu yang sering kita lihat, kita dengar membahas itu. Jadi dia mutar-mutar. Jadi Aka substansinya tetap di tahun 2023 ini memfokuskan Ibu Tuti adalah bendahara, Amel adalah bendahara yayasan dan bendahara sekolah. Jadi di sini sahabat-sahabat Aka pemahamannya seperti itu. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Aka, untuk pengantarnya tolong dengarkan dahulu cuplikan video ini. Nanti kita analisa dari mulai setelah Ibu Tuti Amel tiada sampai sebelum terjadinya peristiwa itu, sahabat-sahabat Aka. Ini agar kita paham masalah keuangan ini, apakah ada sangkut pautnya, sahabat-sahabat Aka. Kan seperti itu, sahabat-sahabat Aka. Terutama ini menyangkut dana BOS dan dana BPMU. Dan BPMU itu apa? Nanti akan jelaskan setelah potongan video ini. Jadi papa itu kalau ke saya itu minta uang terus ya. Minta uang terus. Jadi kan sedangkan kan tahlilan ini udah enggak ini gitu kan. Itu juga pakai uang saya sama istri kan gitu lah kalau ini. Waktu pencairan terakhir dilakukan oleh Bapak, bukan begitu? Iya. Pencairan terakhir itu oleh Bapak itu bulan apa, Bapak? Bulan Maret, Bu. Bulan Maret 2022. Ya, 2022. Itu Bapak kan ngambil pencairan, terus uangnya kemana, Bapak? Dari PJB langsung diserahin ke sama Ayoris. Sama kepala sekolah saksinya. Saksinya kepala sekolah diserahkan di mana, Bapak? Di rumah Ayoris. Di rumah Ayoris. Ada Yanti, Bapak? Ada Yanti. sama Ayoris langsung diserahkan ke Yanti. Udah pecah, saya udah di SP3. Siap. Yang BPMU cair, Bu, 3 hari sesudah Lebaran. Kesana saya nggak tahu. Siap. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak biar kita tidak gagal paham, karena kita akan mencoba membahas tentang sumber keuangan mereka. Di video tadi sahabat-sahabat Aka, Yoris berkata garis besarnya papa itu kalau ke saya itu minta uang terus. Jadikan sedangkan tahlilan ini udah enggak ini. Itu juga pakai uang Yoris dengan istrinya. Bayangkan sahabat-sahabat Aka. Kita memahami Ibu Tuti dan Amel ini bendahara. Nanti kita akan bahas sumber keuangan mereka sebelum meninggal. Masa iya Ibu Tuti dan Amel tidak punya uang? Kan begitu pertanyaannya. Lalu sahabat-sahabat Aka, kalaulah papanya meminta uang, tentunya sangatlah wajar. Karena papanya tahu sumber keuangan sebelum istri dan anaknya meninggal. Video yang diucapkan saudara Yoris ini, papa itu kalau ke saya itu minta uang terus, jadikan sedangkan tahlilan ini udah enggak ini tentunya. Begitulah uang pakai
Yoris. Ini tidak ubahnya seperti saudara Yoris di awal juga pernah mengatakan bahwa dia ingin menutup itu sampai tangkap, sedangkan papanya ingin membuka sekolah. Sahabat-sahabat AK. Padahal kuncinya adalah saudara Yoris bicara di video sebelumnya mau menutup sekolah dan bicara ini tentang tahlilan. Ini saudara Yoris tidak pernah ungkapkan ke publik bahwa dia melakukan cut off sinkronisasi data depodik setelah ibu dan adiknya meninggal. Bahkan papanya juga tidak tahu. Kan seperti itu dalam analisanya. Kenapa saudara Yoris melakukan cut off itu? Tanpa melakukan cut off, tanpa melakukan pelaporan keuangan dana bos tahap 1 tahun 2021, dana bos tahap 2 tahun 2021 dilakukan saudara Yoris, tentunya tidak mungkin pencairan bos yang dikatakan saudara Dedi bulan Maret uangnya dana bos tersebut diserahkan oleh saudara Dedi ke saudara Yoris lalu diserahkan ke Yanti. Ini tidak mungkin cair kalau penggunaan keuangan dana bos tahap 2 setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal ini tidak dilaporkan. Apakah Ibu Tuti dan Amel yang melaporkan? Tentunya tidak. Pasti saudara Yoris. Benarkah itu? Keinginan Ibu Tuti dan Amel dengan saudara Yoris benar tidak? Sejalan tidak? Kenapa pelaporan itu dilakukan setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Ini pertanyaannya sahabat-sahabat AK. Kalau kita memahami itu. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, jadi kita tahu bahwa dana bos tahap awal 2022 yaitu bulan Maret, sedangkan BPMU di awal Mei. Kan begitu sahabat. Jadi sumber keuangan mereka adalah dana bos dan BPMU. Oleh sebab itu pertanyaan AK, kenapa Ibu Tutis Amel Bendahara seakan-akan tidak punya uang? Ini pertanyaannya. Mari kita analisa sumber keuangan mereka. Dimulai dana bos bulan Maret tahun 2021 seperti pencairan bos tahap 1 tahun 2022 yaitu bulan Maret. Sahabat-sahabat AK, untuk mempersingkat, AK akan menganalisa karena saudara Dedi mengatakan pencairan bos tahap 1 tahun 2022 yaitu bulan Maret uangnya diserahkan ke saudara Yoris lalu diserahkan kepada saudara Yanti. Bulan Mei itu adalah BPMU. AK akan menarik sebelum Ibu Tuti dan Amel meninggal. AK juga menganalisa sahabat-sahabat AK. Dahsyat juga ini keuangan mereka sebenarnya. Di bulan Maret itu adalah pencairan bos tahap 1 tahun 2021 di mana almarhum Ibu Tuti dan Amel masih hidup. Itu analisa AK. Lihat saja nanti di rekening sekolahnya benar tidak. Kalau memangnya penyidik membutuhkan itu kan panggil aja Dedi kan gitu. Panggil itu kepala sekolah Wahyu, jangan si Yoris. Lalu sahabat-sahabat AK, kalaulah saudara Dedi mengatakan BPMU kan seperti itu cair bulan Mei tahun 2022, itu ketepatan karena di sana Lebaran sahabat-sahabat AK. Tentunya di bulan April pencairan BPMU tahun 2021 itu analisa AK. Ada sahabat-sahabat AK. Jadi tahun 2021 ada, tahun 2022 ada. Itu BPMU juga ada sahabat-sahabat AK dalam analisa AK, tapi di bulan April akhir atau bagaimana AK kurang paham. Lalu sahabat-sahabat AK, karena sebelum Ibu Tuti dan Amel meninggal itu ada pencairan bos 2 kali, tentunya ada pencairan bos tahap 2. Itu dalam analisa AK di bulan 5 bulan Mei. Sahabat-sahabat AK, bayangkan sahabat-sahabat AK, bayangkan dari bulan 3 sampai bulan 8 terjadinya peristiwa itu, sahabat-sahabat AK. Ini keuangan mereka ada pencairan. Dalam analisa AK 3 kali. Berapa besarnya? Waduh, ini kan bukan bagian AK itu menganalisanya. Tapi ya kalau untuk menganalisa ya sekitar 800-700 ya ada lah. Kurang lebih seperti itu. Karena kita bisa melihat dari cerita Dedi, yaitu tentang jumlah murid sebelum Ibu Tuti dan Amel meninggal tersebut, hampir 400-an. Ini sahabat-sahabat AK, bayangkan keuangan mereka dari mulai bulan 3 sampai bulan 8 itu besar sahabat-sahabat AK. Lalu kemana uangnya? Ini kan pertanyaannya.
Jadi Aka berpikir, lah kenapa begitu uangnya besar sampai uang tahlilan dan sebagainya dikatakan pakai uang Yoris dan Yanti. Kemana uang Ibu Tuti dan Amel? Kita hanya mendengar sisa uang 30 juta katanya untuk gaji guru. Ini juga harus dipertanyakan. Ya kalau Aka melihat di data depodik misalnya 5 SMK misalnya, ya kita buat SMP 7 berarti 12, berapa sih gajinya? 2 juta, nggak mungkin, masih kurang juga, masih berlebih. Kenapa harus dibayarkan bulan Agustus, sedangkan analisanya pencairannya bulan Mei? Ini kan kalau cek sunanya memang masalah uang ini sebenarnya pebaliot sahabat-sahabat Aka. Jadi yang kita bahas selama hari ini adalah di atas permukaan. Padahal sekali lagi sahabat-sahabat Aka, Ibu Tuti bendahara, Amel bendahara. Kenapa pertanyaannya sekali lagi saudara Yoris melakukan cut off atau melakukan pelaporan penggunaan keuangan tahap 1, tahap 2 setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Apakah pelaporan saudara Yoris ini sudah disetujui oleh Ibu Tuti dan Amel masih hidup? Ya kalau sudah disetujui kenapa tidak ditinggal diklik pakai laptop? Kan hanya ngelik pakai laptop, selesai dia permasalahan. Mana laptop Amelnya? Mana laptop bendaharanya? Jadi pemahamannya sahabat-sahabat Aka, besar keuangan mereka. Lalu kemana setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal uang tersebut? Sampai-sampai katanya Pak Yosep mencari-cari Yoris untuk minta uang. Berarti bukan sama Pak Yosep. Apakah Pak Yosep mencari-cari, misalnya kata Yoris minta uang ke Yoris Yosep itu tanpa alasan? Tentunya tidak. Sama dengan di awal Yosep ingin membuka sekolah, Yoris ingin menutup. Kenapa saudara Yoris ini ingin menutup sekolah diikuti oleh kelompok B itu? Ini sahabat-sahabat Aka. Sahabat-sahabat Aka, kita cukupkan sekian dahulu. Nanti kita sambung lagi masalah saksi Yoris dan saksi Yanti, sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.